Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat bagi pendengar setia. Terima kasih sudah selalu mendengarkan konten dari Ruang Kehidupan. Kisah kali ini akan menceritakan tentang Dina, seorang wanita sederhana yang hidup dalam harapan besar menyambut kelahiran anak pertamanya. Kehidupan rumah tangganya terlihat tenang, penuh rencana manis bersama suami, hingga seolah tak ada yang bisa merusaknya. Namun, siapa sangka di balik senyuman dan persiapan kecil yang ia lakukan, sebuah badai besar sedang menunggu di depan mata. Apa yang akan terjadi ketika semua yang ia anggap pasti, tiba-tiba runtuh hanya dalam sekejap? Dina selalu percaya bahwa hidup adalah tentang menunggu saat-saat penting. Baginya, 9 bulan terakhir adalah masa penantian paling indah sekaligus paling melelahkan. Perutnya yang besar membuat ia susah tidur, susah berjalan cepat, bahkan susah sekadar menunduk untuk mengambil sendal yang terlepas dari kakinya. Namun semua kesulitan itu terasa ringan karena satu alasan. Bayi yang ditunggunya akan lahir sebentar lagi. Setiap pagi Dina bangun lebih awal dari suaminya. Ia akan menyeduh teh manis hangat, menyiapkan sarapan sederhana, lalu duduk sebentar di kursi rotan dekat jendela. Dari situ ia bisa melihat jalan kecil di depan rumahnya. Ada tukang sayur lewat dengan sepeda, ada anak-anak berseragam sekolah, ada pedagang bubur yang berteriak pelan menawarkan dagangannya. Suaminya, Arman, biasanya bangun setelah suara azan subuh mereda. Hubungan mereka tampak biasa saja, tidak berlebihan dengan kemesraan, tapi juga tidak kering seperti tanah yang retak. Ada rasa hormat di antara keduanya, dan itu sudah cukup bagi Dina. Dalam diam, ia bersyukur. Setiap kali tangannya mengelus perutnya yang semakin bulat, ia membayangkan Arman akan menjadi seorang ayah yang penuh kebanggaan. Mereka sudah menyiapkan nama untuk anak itu. Jika laki-laki, namanya akan Fajar, tanda awal baru bagi keluarga kecil mereka. Jika perempuan, namanya Cahaya, sebagai pengingat bahwa hidup selalu butuh penerang. Dina suka kedua nama itu. Sesekali, ia tersenyum sendiri membayangkan suara bayi itu memenuhi rumah sederhana mereka. Rumah yang mereka tempati bukanlah rumah besar. 2 kamar, ruang tamu kecil, dapur sempit, dan kamar mandi yang kadang airnya macet. Tapi bagi Dina, rumah itu adalah benteng kebahagiaan. Ia merapikannya setiap hari. Meskipun Arman sering berkata, "Tidak usah terlalu capek, Din. Nanti juga kotor lagi." Dina hanya tertawa. Baginya, merapikan rumah adalah cara menyambut anak mereka. Di kamar kecil yang berada di samping kamar tidur utama, Dina sudah menaruh ranjang bayi. Ranjang itu mereka beli di pasar loak, kemudian ia cat ulang dengan warna putih. Di atas ranjang ada boneka kelinci kecil yang ia beli saat sedang jalan bersama Arman. Saat itu, Dina masih bisa berjalan jauh, belum terlalu lelah dengan kandungannya. Ia masih ingat bagaimana Arman menawar boneka itu dengan serius, seolah sedang membeli barang mahal. Dina tertawa keras waktu itu, dan hari itu menjadi kenangan hangat yang sering ia ulang dalam pikirannya. Kehidupan mereka tampak sederhana tapi penuh harapan. Dina tidak pernah menuntut lebih dari Arman. Ia tahu gaji suaminya sebagai karyawan kontrak di sebuah perusahaan logistik tidak besar. Namun mereka berdua punya mimpi, bahwa kelahiran anak ini akan membawa semangat baru. Dina sering menulis catatan kecil di buku harian tentang apa saja yang ingin ia lakukan bersama anaknya kelak. Mengajarinya membaca, menemaninya bermain di taman, atau sekadar berjalan sore di sekitar kompleks rumah. Ia juga menuliskan doa-doa sederhana. Ya Allah, jadikanlah aku ibu yang sabar. Di balik semua keceriaan itu, ada satu hal yang selalu Dina rasakan. Hubungannya dengan keluarganya sendiri tidaklah dekat. Dina tumbuh di keluarga yang keras. Ayahnya galak, ibunya lebih banyak diam. Ia punya 2 kakak, tetapi mereka sibuk dengan urusan masing-masing dan jarang peduli. Saat Dina menikah dengan Arman, keluarganya hadir hanya sebatas formalitas. Tidak ada pelukan, tidak ada nasihat hangat, hanya tatapan dingin seolah pernikahan itu bukan sesuatu yang penting. Itulah sebabnya, ketika Dina hamil,
ia tidak banyak berharap dari keluarganya. Ia sudah terbiasa berdiri di atas kakinya sendiri. Untungnya, Arman waktu itu tampak setia menemani. Ia tidak pernah meninggalkan Dina pergi terlalu lama. Setiap kontrol kehamilan, meskipun harus mengantri lama di puskesmas, Arman biasanya ikut. Ia duduk di kursi tunggu dengan sabar, kadang membawa koran bekas untuk dibaca. Dina merasa beruntung, karena tidak semua suami mau begitu. Hari-hari menjelang bulan ke-9 terasa semakin mendebarkan. Dina sering merasakan kontraksi palsu. Kadang malam-malam ia terbangun karena perutnya menegang. Ia bangunkan Arman, dan suaminya itu hanya mengangguk. Masih lama, Din. Tenang saja. Tapi tetap saja, Dina cemas. Ia membaca banyak artikel tentang melahirkan, menonton video pengalaman ibu-ibu di internet, dan menyiapkan tas berisi perlengkapan persalinan. Semua ia lakukan dengan hati-hati, seolah setiap detail adalah persiapan perang. Suatu sore, Dina duduk di ruang tamu sambil mengelus perutnya. Ia berbicara dengan bayinya, sebuah kebiasaan yang ia lakukan sejak bulan ketiga. Nak, sebentar lagi kita bertemu, ya? Ibu janji akan selalu menjaga kamu. Jangan takut. Kadang air matanya menetes tanpa alasan jelas. Itu bukan kesedihan, melainkan campuran rasa syukur, cemas, dan cinta yang begitu besar. Arman masuk rumah dengan wajah lelah. Dina menatapnya penuh simpati. Capek, Mas? Tanyanya. Biasa, jawab Arman singkat. Dina tidak keberatan dengan jawaban singkat itu. Ia tahu suaminya memang bukan tipe pria yang banyak bicara. Cukup dengan kehadirannya, Dina merasa tenang. Selama ini, ia percaya kebahagiaan rumah tangga adalah tentang menerima pasangan apa adanya. Malam itu, mereka duduk berdua sambil menonton televisi. Dina bersandar di bahu Arman, sementara tangannya mengelus perut. Bayinya menendang pelan, membuat Dina terkekeh. Lihat, Mas. Dia aktif sekali. Arman menoleh sekilas, lalu tersenyum kecil. Dina menafsirkan senyuman itu sebagai tanda kebahagiaan. Tidak ada yang aneh di malam itu. Tidak ada pertanda buruk. Semua berjalan seperti biasa. Dina tidak pernah membayangkan bahwa sebentar lagi hidupnya akan berubah drastis. Ia hanya tahu, dalam hitungan minggu, ia akan menjadi seorang ibu. Dan itu cukup membuatnya bersemangat menjalani setiap hari. Malam semakin larut, Dina tidur dengan perasaan tenang. Ia percaya esok hari akan sama indahnya seperti hari-hari sebelumnya. Ia percaya rumah kecil mereka akan segera dipenuhi suara tangis bayi. Suara yang selama ini hanya hadir dalam mimpi-mimpinya. Namun, hidup seringkali punya rencana lain. Rencana yang tak pernah bisa ditebak, bahkan oleh orang yang paling yakin sekalipun. Pagi itu sama seperti pagi-pagi sebelumnya. Dina bangun lebih dulu, menyiapkan teh manis untuk Arman, lalu duduk sebentar di kursi rotan dekat jendela. Bayinya menendang lembut dari dalam perut, seolah ikut menyambut matahari yang baru naik. Dina tersenyum, membayangkan hari-hari penuh kebahagiaan yang sebentar lagi datang. Ia tak tahu, dalam beberapa jam ke depan, seluruh dunia yang ia kenal akan runtuh. Arman keluar dari kamar dengan wajah kaku. Tidak seperti biasanya, ia tidak menyapa Dina, tidak bertanya apa sarapan hari ini, dan tidak menyentuh gelas teh di meja. Ia langsung duduk, menatap kosong ke arah dinding. Mas, kenapa? Tanya Dina sambil meletakkan piring berisi roti tawar. Arman tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, lalu menatap Dina dengan mata yang dingin. Din, kita perlu bicara. Jantung Dina berdegup cepat. Nada suara itu asing. Bukan nada seorang suami yang kelelahan sepulang kerja. Bukan nada seorang pria yang biasanya mencoba tenang. Ada jarak di dalam suaranya. Ada apa, Mas? Dina mencoba tersenyum, meski hatinya sudah mulai cemas. Arman menunduk sebentar, lalu mengucapkan kata-kata yang menghantam hati Dina seperti palu. Aku mau ceraikan kamu. Dina terdiam. Kata-kata itu terasa tidak nyata. Seperti dialog dalam film yang salah tempat.
Tangannya refleks menyentuh perutnya, seolah memastikan bayi di dalamnya masih aman. Ia menatap Arman, menunggu penjelasan, tapi suaminya tetap dingin. "Mas, apa maksudnya?" Suara Dina bergetar. "Aku sudah tidak bisa lagi, Din. Kita terlalu berbeda. Aku ingin berpisah." Dina menahan napas. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Selama ini ia tidak pernah merasa ada masalah besar. Mereka memang bukan pasangan romantis, tapi rumah tangga mereka baik-baik saja. Atau setidaknya, begitu yang ia kira. "Mas, aku ini sebentar lagi melahirkan. Kenapa sekarang? Kenapa tiba-tiba begini?" Dina mencoba mencari alasan, berharap suaminya hanya sedang emosi. Arman berdiri, berjalan mondar-mandir sebentar, lalu berkata dengan suara datar, "Aku sudah putuskan, Din. Aku sudah urus suratnya. Aku tidak mau kita teruskan lagi." Dina seperti disambar petir. Bagaimana mungkin seseorang yang dulu bersumpah akan menemaninya dalam suka dan duka, kini dengan mudah melepas janji itu? Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. "Mas, aku butuh kamu. Anak ini butuh kamu." Dina berusaha meraih tangan Arman, tapi suaminya menjauh. "Aku minta maaf," jawab Arman singkat, tanpa ekspresi. Hari itu, dunia Dina benar-benar pecah. Sejak perceraian itu, rumah kecil mereka berubah menjadi tempat yang asing. Suara Arman yang biasanya terdengar di malam hari kini lenyap. Kursi rotan dekat jendela, meja makan, ranjang bayi, semuanya masih ada, tapi terasa hampa. Dina berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya mimpi buruk. Namun setiap kali ia membuka lemari, tidak ada lagi pakaian Arman. Di meja kerja, tidak ada lagi tumpukan kertas miliknya. Yang tersisa hanya Dina, perut yang semakin besar, dan rasa sakit yang tak bisa ia definisikan. Ia menangis hampir setiap malam. Air matanya jatuh bukan hanya karena kehilangan suami, tapi juga karena ketakutan. Bagaimana ia bisa menghadapi persalinan seorang diri? Bagaimana ia bisa merawat bayi tanpa sandaran? Kadang ia berbicara dengan bayinya, meski suaranya parau oleh tangisan. "Nak, maafkan ibu. Ayahmu tidak ada di sini. Tapi jangan takut, ibu akan berusaha kuat." Hari-hari berikutnya terasa panjang. Dina mencoba mengisi waktunya dengan membereskan rumah. Ia menatap ranjang bayi yang sudah dicat putih. Setiap kali melihatnya, hatinya seperti diremas. Ranjang itu seharusnya menjadi simbol kebahagiaan. Sekarang, ranjang itu mengingatkan betapa sendirinya ia. Tetangga sekitar mulai berbisik-bisik. Ada yang prihatin, ada pula yang hanya sekadar ingin tahu. "Kasihannya, suaminya ninggalin pas dia hamil tua." Begitu kata salah satu ibu-ibu di warung. Dina mendengarnya saat membeli beras. Ia pura-pura tidak peduli, tapi hatinya sakit. Ia tidak bisa kembali ke rumah keluarganya. Hubungan mereka sudah lama renggang. Ia tahu, kalaupun ia pulang, yang akan ia temui hanyalah tatapan sinis dan kata-kata menyakitkan. Makanya jangan terlalu percaya sama laki-laki. Mungkin begitu yang akan mereka katakan. Dina tidak sanggup menanggung itu. Maka, pilihannya hanya satu. Bertahan di rumah kecil itu, sendirian. Malam-malam menjelang persalinan terasa paling berat. Kontraksi palsu datang lebih sering. Dina menggenggam bantal sambil meringis, menahan sakit seorang diri. Tidak ada yang membelai punggungnya. Tidak ada yang membisikkan kata-kata penguat. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan, seolah menghitung waktu menuju hari besar itu. Kadang Dina ingin marah, ingin menelpon Arman dan berteriak, "Kenapa kau tega meninggalkanku di saat seperti ini?" Tapi ia tahu, percuma. Keputusan Arman sudah bulat. Ia sudah menutup pintu, dan Dina hanya berdiri di luar, mengetuk tanpa jawaban. Setiap kali melihat bayangan dirinya di cermin, Dina seperti melihat dua orang sekaligus. Seorang wanita hamil yang rapuh, dan seorang ibu yang sedang dipaksa kuat. "Aku bisa," bisiknya pelan pada diri sendiri. "Aku harus bisa." Namun jauh di dalam hatinya,
Dina tahu ia sedang ketakutan. Bukan hanya takut pada proses melahirkan, tapi juga pada kehidupan setelah itu. Bagaimana jika ia tidak mampu? Bagaimana jika bayi itu lahir dan ia tidak sanggup memberi makan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui. Suatu sore, Dina duduk di ruang tamu sambil memeluk bantal. Matanya sembab karena menangis seharian. Tiba-tiba, bayi di perutnya menendang kuat sekali, membuatnya terkejut. Dina tersenyum samar. "Nak, kau masih kuat ya di dalam sana? Ibu janji, ibu akan terus berjuang." Saat itu, untuk pertama kalinya sejak ditinggalkan, Dina merasa ada alasan nyata untuk bangkit. Bayi itu. Ia sadar, meskipun dunia di sekitarnya hancur, bayi di dalam perutnya tetap menunggu untuk disambut dengan cinta. Perasaan itu tidak menghapus luka, tapi memberi secercah harapan. Dina mengelus perutnya lagi. Kita hanya punya satu sama lain. Dan itu cukup. Hari-hari terus berjalan. Kalender di dinding menunjukkan tanggal persalinan semakin dekat. Dina masih menangis kadang-kadang, tapi kini ia mulai belajar menenangkan diri. Ia tahu, tidak ada orang lain yang bisa ia andalkan selain dirinya sendiri. Meski hancur, Dina mulai belajar menerima kenyataan pahit. Ia akan menyambut anaknya seorang diri. Dan entah bagaimana, di balik semua kesedihan itu, ia mulai merasakan kekuatan baru tumbuh perlahan. Hari-hari setelah perceraian itu berjalan lambat, seolah waktu sengaja mempermainkan Dina. Ia bangun pagi, duduk sebentar di kursi rotan dekat jendela, lalu melanjutkan rutinitas yang sama, membereskan rumah, memasak seadanya, dan mengelus perutnya. Bedanya, kini tidak ada lagi suara Arman yang biasanya terdengar di ruang tamu. Tidak ada suara langkah kaki yang menandakan ada seseorang di rumah itu selain dirinya. Kesepian itu nyata. Tapi Dina tahu, ia tidak bisa membiarkan dirinya larut terlalu lama. Bayinya sebentar lagi lahir. Ia harus menyiapkan segalanya, meski sendirian. Sore itu, Dina membuka tas besar yang sudah ia persiapkan sejak bulan lalu. Di dalamnya ada kain bayi, popok kain, minyak telon, dan beberapa pakaian kecil yang dilipat rapi. Ia mengeluarkannya satu persatu, lalu menaruhnya di ranjang bayi yang masih berdiri kokoh di sudut kamar. "Ini untukmu, Nak," katanya pelan sambil tersenyum tipis. Namun senyum itu tidak bertahan lama. Dina menatap sekeliling rumah, menyadari masih banyak yang kurang. Ia belum sempat membeli botol susu tambahan. Ia juga masih membutuhkan selimut bayi yang lebih tebal untuk malam hari. Semua itu harus ia urus sendiri, tanpa bantuan. Biasanya, perempuan yang hamil tua ditemani suami atau keluarganya saat berbelanja kebutuhan bayi. Dina tidak punya itu semua. Ia menahan diri untuk tidak menangis lagi. Air matanya sudah terlalu sering jatuh, dan ia mulai sadar tangisan tidak akan membawa Arman kembali. Beberapa kali Dina memaksa dirinya pergi ke pasar. Dengan perut besar, ia berjalan pelan menyusuri gang, menahan pegal di punggung. Pedagang-pedagang pasar menatapnya dengan berbagai ekspresi. Ada yang kasihan, ada yang sekadar heran. Dina pura-pura tidak peduli. Ia hanya fokus mencari perlengkapan bayi yang masih kurang. Di kios kain, ia membeli 2 helai popok tambahan. Penjualnya bertanya ramah, "Sudah dekat, Bu?" "Iya, sebentar lagi," jawab Dina sambil tersenyum kecil. Ia tidak menceritakan bahwa ia sendirian. Tidak ada gunanya membuka luka pada orang asing. Namun begitu pulang, ia sering merasa lelah luar biasa, bukan hanya karena tubuhnya, tapi juga karena perasaan yang berat. Setiap langkah seperti mengingatkannya bahwa tidak ada yang berjalan di sampingnya. Malam-malam menjelang persalinan semakin membuat Dina waspada. Setiap kali kontraksi palsu datang, ia berbaring sambil menggenggam erat bantal. "Jangan sekarang, Nak. Tunggu ibu siap," bisiknya pelan. Ketakutan itu semakin besar. Bagaimana jika saat kontraksi sungguhan datang, ia sedang sendirian di rumah? Bagaimana jika ia tidak sempat mencapai rumah sakit? Bayangan-bayangan buruk itu sering muncul, membuatnya sulit tidur. Pernah suatu malam, kontraksinya begitu kuat hingga ia keringat dingin.
Dina berusaha tenang, mengambil napas panjang seperti yang ia pelajari dari video persiapan melahirkan. Setelah beberapa menit, rasa sakit itu mereda. Dina menangis lega, tapi juga makin sadar betapa rentannya ia. Sehari-hari, Dina juga harus menghadapi kesulitan kecil yang terasa besar. Mengangkat galon air, misalnya. Biasanya Arman yang melakukan itu. Sekarang Dina harus meminta bantuan tetangga. Awalnya ia malu, tapi lama-lama ia berani mengetuk pintu rumah sebelah. "Bu, boleh tolong sebentar?" Tetangganya, Bu Ani, sesekali membantu tanpa banyak bertanya. Namun Dina tetap merasa sungkan. Ia tidak ingin jadi bahan kasihan, meski dalam hatinya ia memang butuh banyak pertolongan. Di dapur, ia sering kewalahan. Membungkuk untuk mencuci piring membuat punggungnya sakit. Kadang ia hanya bisa duduk lama di kursi, menunggu tenaga kembali sebelum melanjutkan pekerjaan. Semua terasa berat, tapi ia memaksa dirinya untuk tetap bergerak. "Aku harus kuat. Kalau aku menyerah, siapa lagi yang akan menjaga bayi ini?" katanya pada dirinya sendiri. Setiap kali rasa takut datang, Dina mencoba menenangkan diri dengan menulis. Ia membuka buku harian kecil yang selalu disimpannya di laci meja. Tulisan-tulisannya sederhana, kadang hanya 1-2 kalimat. "Hari ini aku berhasil membeli selimut bayi. Semoga cukup untuk membuatmu hangat. Aku takut, tapi aku percaya kamu kuat di dalam sana. Semoga aku bisa jadi ibu yang baik meski sendirian." Buku itu menjadi saksi perjuangannya. Tidak ada orang yang bisa ia ajak bicara panjang, jadi ia menuliskannya pada kertas. Dengan begitu, beban di dadanya sedikit berkurang. Tapi ketakutan terbesar tetaplah persalinan itu sendiri. Dina sering membayangkan ruang bersalin di rumah sakit. Dokter, bidan, dan peralatan lengkap. Ia tahu melahirkan butuh tenaga luar biasa. Bagaimana kalau ia kehabisan tenaga karena tidak ada yang mendampinginya? Bagaimana kalau sesuatu terjadi pada bayinya? Pertanyaan-pertanyaan itu menumpuk di kepalanya, membuat dadanya sesak. Kadang ia menutup wajah dengan bantal, menangis dalam diam, lalu cepat-cepat berhenti agar tidak menambah stres pada bayinya. Meski begitu, setiap kali bayinya menendang pelan, Dina merasa ada kekuatan baru. Seolah bayi itu berkata, "Ibu, jangan takut. Aku bersamamu." Momen-momen kecil itulah yang membuat Dina tetap bertahan. Suatu siang, Dina duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian bayi. Kain-kain mungil itu membuatnya terharu. "Kecil sekali. Sebentar lagi kamu pakai ini, Nak," gumamnya. Namun saat menaruh lipatan terakhir di ranjang bayi, ia tiba-tiba merasa rumah itu terlalu sunyi. Tidak ada suara Arman, tidak ada tawa keluarga. Hanya ia dan bayinya. Kesepian itu menamparnya begitu keras. Dina duduk lama, menatap ranjang bayi, hingga air matanya jatuh tanpa suara. Tetapi setelah tangisan itu reda, Dina mengambil napas panjang dan berkata pada dirinya sendiri, "Tidak apa-apa. Kalau orang lain tidak ada, aku tetap punya diriku sendiri. Aku tetap punya kamu, Nak. Itu cukup." Hari-hari menjelang HPL, hari perkiraan lahir, semakin dekat. Dina menyiapkan tas persalinan lebih rapi, meletakkannya di dekat pintu. Ia sudah menuliskan nomor taksi panggilan di selembar kertas, menaruhnya di meja agar mudah dihubungi. Semua ia lakukan sendirian, dengan penuh kehati-hatian. Namun dalam hatinya, ketakutan tidak pernah benar-benar hilang. Ia tahu, apapun bisa terjadi. Dan ia mulai merasa, badai besar sedang mendekat, hanya menunggu waktu untuk datang. Hari itu udara panas sekali. Matahari menggantung di atas kepala seakan sengaja menyulut jalanan kota menjadi tungku besar. Dina duduk di kursi ruang tamu rumah kontrakannya yang sederhana. Perutnya kian menegang, tanda-tanda persalinan sudah semakin dekat. Ia berusaha menenangkan diri dengan meminum segelas air putih. Tangannya gemetar, keringat dingin merembes di pelipis. Dalam hati ia berdoa, semoga proses ini bisa dilalui dengan selamat. Tas persalinan sudah ia siapkan sejak beberapa hari lalu.
Di dalamnya ada baju bayi, selimut kecil, popok, serta beberapa kebutuhan ibu melahirkan. Semua sudah terlipat rapi, siap dibawa ke rumah sakit kapan saja. Dina sempat merasa lega karena setidaknya ia sudah bersiap, meski sendirian. Namun hidup ternyata selalu punya kejutan yang tak terduga. Rasa mulas itu datang tiba-tiba, menusuk dari dalam rahim hingga membuat tubuhnya gemetar. Dina terdiam, menahan napas, memegangi perutnya erat. "Ya Tuhan, apakah ini saatnya?" bisiknya pelan. Rasa sakit itu bertahan cukup lama, lalu perlahan reda. Dina menarik napas dalam-dalam, mencoba meyakinkan diri. Ia tahu itu bukan kontraksi palsu, karena rasa sakitnya begitu nyata. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel di meja. Nomor taksi langganan sudah ia simpan di kontak. Jari-jarinya bergetar ketika menekan tombol panggil. Suaranya nyaris tak keluar ketika operator menjawab. "Tolong, saya mau ke rumah sakit. Mohon cepat." Operator hanya mengatakan bahwa taksi akan datang 15 menit lagi. 15 menit. Waktu yang terasa terlalu lama bagi seorang ibu hamil yang kontraksinya semakin intens. Dina mencoba berjalan menuju pintu. Langkahnya berat, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Tas persalinan ia jinjing dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya masih menekan perut yang terus berdenyut sakit. Ia tahu ia harus menunggu di luar agar taksi lebih mudah menemukannya. Dengan sisa tenaga, ia membuka pintu rumah, melangkah keluar ke jalan yang terik. Baru beberapa langkah dari rumah, rasa sakit itu datang lagi. Kali ini jauh lebih kuat. Dina nyaris terjatuh. Ia berpegangan pada tiang listrik di tepi trotoar. Keringat membanjiri wajahnya. Napasnya tersengal, wajahnya pucat pasi. Orang-orang yang kebetulan lewat mulai memperhatikannya. Seorang pedagang buah mendekat, terkejut melihat kondisi Dina. "Ibu, kenapa?" Dengan suara parau Dina menjawab, "Saya mau melahirkan." Kata-kata itu membuat pedagang itu panik. Ia menoleh ke kanan dan kiri, lalu berteriak, "Tolong! Ada ibu mau melahirkan." Dalam sekejap orang-orang berkumpul. Ada pedagang sayur, tukang ojek, ibu-ibu yang baru saja pulang dari pasar. Wajah mereka diliputi kepanikan, tapi tak ada yang beranjak pergi. Semua ingin menolong sebisanya. Mereka saling berteriak, menyuruh, ada yang menelepon ambulans, ada yang mencari bidan terdekat. Namun waktu tidak berpihak pada mereka. Dina terduduk di trotoar, tubuhnya gemetar hebat. Napasnya terengah-engah. Ia berbisik lirih, "Tolong, bayinya mau keluar." Seorang ibu parubaya, penjual nasi uduk yang sering berjualan di sudut jalan, mengambil alih. Ia berteriak, "Cepat, ambil kain bersih. Sarung juga. Tutupi dia." Orang-orang berlarian, mengambil kain seadanya dari warung dan rumah sekitar. Dina dibaringkan di atas trotoar. Tubuhnya ditutup kain agar lebih terjaga. Orang-orang berusaha menciptakan ruang seadanya di tengah kepanikan. Kontraksi datang lagi, lebih dahsyat. Dina berteriak, tangannya meremas kuat tangan ibu penjual nasi uduk yang mendampinginya. Suaranya parau, wajahnya penuh keringat. Orang-orang yang menyaksikan ikut menahan napas. Beberapa ada yang menangis karena tak tega melihat penderitaan Dina. Lalu terdengar teriakan kecil, jeritan khas yang menembus udara panas siang itu. Tangisan bayi. Bayi mungil itu lahir di trotoar, di tengah hiruk-pikuk kendaraan yang melambat melihat kerumunan. Orang-orang terpana, lalu serentak berseru, "Alhamdulillah." Tangisan itu menjadi musik terindah di tengah kepanikan yang sejak tadi melanda. Bayi itu segera dibungkus dengan jaket milik tukang ojek. Seorang ibu lain mencoba membersihkan tubuhnya dengan air mineral seadanya. Dina terbaring lemah, matanya berkaca-kaca, air mata menetes membasahi pipi. "Itu, anakku." Suaranya nyaris tak terdengar, namun senyum tipis muncul di wajahnya yang pucat. Beberapa menit kemudian, ambulans tiba. Petugas medis segera turun, memeriksa kondisi Dina dan bayinya. Mereka segera memberikan oksigen dan bantuan darurat. Orang-orang yang tadi panik kini mulai tenang.
merasa lega karena tugas mereka sudah beralih ke tangan profesional. Namun mereka tahu, peristiwa itu akan terus mereka kenang sepanjang hidup. Dalam ambulans, Dina hampir tak kuat membuka mata. Tenaganya habis, tubuhnya lelah. Tapi di telinganya, tangisan bayinya masih terdengar jelas. Suara itu membuat hatinya hangat, seakan memberi kehidupan baru. Seorang petugas medis menepuk bahunya, berkata, "Ibu hebat sekali. Bayinya sehat, ibu juga selamat. Tenanglah, sebentar lagi sampai rumah sakit." Air mata Dina jatuh lagi. Ia menatap wajah mungil anaknya yang dibalut jaket lusuh, lalu berbisik, "Kita berhasil, Nak. Kita berhasil." Malam itu, setelah semua pemeriksaan di rumah sakit, Dina berbaring di ranjang putih yang bersih. Bayinya tidur tenang di sampingnya. Dina menatap wajah mungil itu dengan takjub, seolah seluruh penderitaan yang ia alami lenyap begitu saja. Ia mengulurkan tangan, menyentuh pipi bayinya yang halus. "Kau lahir bukan di ruang bersalin, tapi di trotoar. Kau lahir di tengah kepanikan orang-orang asing. Tapi kau kuat. Kau selamat. Dan karena kau, aku juga selamat." Air matanya mengalir deras. Rasa sepi yang selama ini menyesakkan dadanya berubah menjadi rasa syukur yang mendalam. Ia tidak lagi sendirian. Ia kini punya seseorang yang akan menemaninya seumur hidup. Beberapa hari kemudian, kabar kelahiran di trotoar itu menyebar di lingkungan sekitar. Orang-orang menceritakan dengan rasa kagum bahwa seorang ibu melahirkan dengan penuh keberanian, dan bayi itu lahir sehat. Trotoar yang biasanya hanya menjadi tempat orang lalu lalang, kini menjadi saksi bisu lahirnya kehidupan baru. Bagi Dina, tempat itu bukan sekadar jalanan panas dan keras. Itu adalah titik balik hidupnya. Di sanalah ia dilahirkan kembali, bukan sebagai istri, bukan sebagai perempuan yang ditinggalkan, melainkan sebagai seorang ibu yang kuat. Hari-hari pertama setelah melahirkan adalah hari-hari yang penuh perasaan campur aduk bagi Dina. Ia terbaring di ranjang rumah sakit, tubuhnya masih lemah, tapi hatinya penuh kelegaan karena bayi mungil itu lahir selamat. Peristiwa dramatis di trotoar kota besar itu masih terekam jelas di kepalanya. Bayi itu kini tidur tenang di boks kecil, dengan wajah polos yang sesekali meringis lalu kembali damai. Namun, setiap kali rasa syukur itu datang, rasa perih juga ikut menyeruak. Di kursi tunggu rumah sakit tidak ada siapa-siapa. Tidak ada suami yang menggenggam tangannya. Tidak ada keluarga yang datang menjenguk dengan senyum lega. Dina hanya ditemani bayi kecil yang masih rapuh, serta petugas rumah sakit yang berbaik hati. Kesepian itu kadang lebih menyakitkan daripada rasa nyeri jahitan di tubuhnya. Hari kedua, seorang perawat masuk sambil membawa formulir administrasi. Ia tersenyum ramah, lalu bertanya, "Ibu Dina, ada keluarga yang bisa dihubungi untuk urusan pembayaran dan penjemputan?" Pertanyaan itu membuat hati Dina tercekat. Ia menggeleng pelan, suaranya nyaris tak terdengar. "Tidak ada." Perawat itu sempat terdiam, lalu menepuk pelan bahu Dina. "Tidak apa-apa, Bu. Jangan khawatir dulu. Yang penting ibu dan bayi sehat. Urusan lain nanti bisa diatur." Perkataan sederhana itu membuat Dina menangis pelan. Bukan karena iba pada dirinya sendiri, melainkan karena ada orang yang tetap memperlakukannya dengan hormat meski ia merasa sangat sendirian. Kabar tentang kelahiran di trotoar rupanya cepat menyebar, terutama karena banyak warga sekitar yang menjadi saksi. Keesokan harinya, beberapa orang datang menjenguk. Ada ibu penjual nasi uduk yang mendampingi Dina saat melahirkan, ada pedagang buah yang pertama kali berteriak minta tolong, bahkan tukang ojek yang jaketnya digunakan untuk menyelimuti bayi. Mereka datang dengan wajah sumringah, membawa buah tangan sederhana, sebungkus baju bayi, popok sekali pakai, serta sebungkus roti. "Ibu Dina, ini sedikit rejeki dari kami," kata pedagang buah dengan nada tulus. Dina tercekat, menahan air mata. Ia tak menyangka orang-orang asing yang baru saja dikenalnya mau repot-repot mengunjunginya. Mereka duduk di sekeliling ranjang, mengajak Dina bercerita tentang bayi, memberi semangat, bahkan bercanda agar Dina bisa tersenyum. Hari-hari berikutnya,
Dina mulai belajar menghadapi peran barunya. Pulang dari rumah sakit, ia kembali ke rumah kontrakan kecilnya. Rumah itu terasa berbeda, lebih sunyi, lebih sepi, tapi kini ada suara tangisan bayi yang memecah keheningan. Suara itu sekaligus menenangkan sekaligus membuatnya panik. Setiap kali bayi menangis, Dina bergegas, meski tubuhnya masih lemah. Ia belajar menyusui, mengganti popok, menimang, meski seringkali tangannya gemetar karena kurang percaya diri. Malam pertama di rumah, Dina hampir menyerah. Bayinya menangis tanpa henti, padahal sudah diberi susu. Dina bingung, kelelahan, dan emosinya meledak. Ia menangis sambil menggendong bayinya. "Maafkan Mama, Nak." Mama tidak tahu harus bagaimana. Suaranya parau, tubuhnya bergetar. Namun entah dari mana datangnya, ia menemukan kekuatan untuk terus mencoba. Ia menimang, mengusap perlahan punggung bayi, hingga akhirnya tangisan itu reda. Dina terisak, tapi kali ini tangisnya bercampur lega. Ia mulai mengerti, menjadi ibu memang tidak mudah, tapi ia bisa belajar. Waktu berjalan lambat namun pasti. Hari-hari Dina penuh dengan rutinitas sederhana tapi melelahkan. Mencuci popok, menjemur kain, memasak makanan seadanya, sekaligus menjaga bayi. Tubuhnya seringkali letih, matanya kurang tidur, tapi ada rasa hangat yang selalu hadir setiap kali ia menatap wajah mungil itu. Bayi itu seolah menjadi alasan kuat baginya untuk terus bangkit. Dukungan kecil dari orang sekitar ternyata datang lebih sering dari yang ia bayangkan. Penjual nasi uduk sering mengantarkan makanan pagi dengan harga jauh lebih murah, bahkan kadang gratis. "Biar ibu makan yang cukup. Kalau ibu sehat, bayi juga sehat," katanya. Tukang ojek di depan gang sesekali membantu membelikan kebutuhan bayi di apotek. Bahkan ada ibu-ibu tetangga yang menawarkan diri untuk menjaga bayi sebentar ketika Dina harus mandi atau mencuci pakaian. Perhatian itu membuat Dina terharu. Ia merasa dunia tidak sepenuhnya meninggalkannya. Meski suaminya pergi, meski keluarganya jauh, ada tangan-tangan asing yang terulur untuk menolong. Dina mulai belajar menerima kenyataan. Ia memang harus menjalani hidup tanpa pasangan, tapi bukan berarti ia benar-benar sendirian. Dalam kesendirian itu, Dina juga mulai menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Ia belajar mengatur keuangan yang sangat terbatas. Dengan sisa tabungan, ia membeli perlengkapan bayi paling penting. Untuk kebutuhan tambahan, ia berjualan kecil-kecilan dari rumah. Ia menjual gorengan di depan kontrakan, dibantu seorang tetangga yang baik hati. Meski hasilnya tidak seberapa, tapi cukup untuk membeli susu formula ketika ASI-nya kurang. Ada masa ketika Dina merasa hampir runtuh lagi. Malam-malam panjang saat bayinya sakit perut, tubuhnya demam karena kelelahan, ditambah tekanan pikiran soal uang. Tapi di titik itu, ia selalu mengingat kembali peristiwa di trotoar. Ia teringat bagaimana orang-orang asing menolongnya tanpa pamrih, bagaimana bayinya menangis keras dan memberi tanda kehidupan. Ingatan itu seperti cahaya kecil yang terus menguatkannya. Kalau aku bisa melahirkan di trotoar, aku pasti bisa melewati ini juga. Begitu ia selalu menguatkan diri. Bulan demi bulan, Dina mulai terbiasa dengan kehidupannya yang baru. Bayinya tumbuh sehat, pipinya semakin cabi, matanya cerah penuh rasa ingin tahu. Setiap kali bayi itu tersenyum, Dina merasa semua lelahnya terbayar lunas. Senyum itu adalah hadiah terbesar yang pernah ia terima. Suatu sore, ketika Dina menjemur pakaian di depan rumah, ibu penjual nasi uduk lewat sambil melambaikan tangan. "Ibu Dina, kuat sekali ya. Saya kagum." Dina tersenyum malu. "Ah, saya hanya berusaha bertahan, Bu." Ibu itu menepuk bahunya. "Bertahan itu bukan hal kecil, Bu. Itu luar biasa." Perkataan itu sederhana, tapi membekas di hati Dina. Ia menyadari bahwa perjuangannya, meski terlihat biasa-biasa saja, sebenarnya adalah sesuatu yang besar. Ia telah melewati badai besar dalam hidupnya, dan masih tetap berdiri demi bayinya. Hari demi hari, Dina semakin yakin, ia bisa menjadi ibu yang baik meski tanpa suami, meski tanpa keluarga dekat. Ia belajar mandiri,
belajar berani, dan belajar menerima kenyataan pahit dengan lapang dada. Hidupnya mungkin tak sempurna, tapi ia punya sesuatu yang jauh lebih berharga daripada segalanya. Seorang anak yang lahir dari perjuangan, seorang anak yang membuatnya menemukan arti sesungguhnya dari kata kuat. Dan meski ia tidak tahu bagaimana masa depan akan berjalan, Dina kini percaya pada satu hal, harapan selalu ada. Kadang datang dari diri sendiri, kadang datang dari orang asing yang peduli. Yang penting, ia tidak lagi menyerah.